once abuser is always abuser katanya gitu kan, atau once a cheater is always a cheater. Itu juga nggak selalu juga gitu. Ada kok yang memang mereka berubah. Tapi our expectation tadi, jadi maksudnya karena aku nggak mengikuti standar beauty Indonesia, I'm sorry to say. Semua orang itu amazing, semua orang itu punya attractiveness-nya sendiri. Dia cowok, tapi gue maunya ketemu dengan yang still virgin. Oh my god. And then my question adalah, are you a virgin? No, I'm not. Hai, welcome back di K-Pods with me Adisti dan Sandra. Hari ini kita bakal ngebahas soal percintaan nih. Bareng sama Global Matchmaker. This is Kak Zola Yohana. Hai Kak Zola. Terima kasih sudah datang, sudah main. Terima kasih udah mengundang juga. Udah sehat? Aman ya? Walaupun agak bindeng tapi it's okay. Oke, udah bisa ngobrol lah kita ya. Sudah bisa sharing ya. Karena banyak banget yang mau kita tanyain. Aduh, apa itu? Kita mau serang dengan banyak pertanyaan. I think one question sih, atau mungkin ini first question lah ya, opening questions ke Kak Zola. Karena menurut aku matchmaker ini sebenarnya it's a thing right now ya. Tapi dari out of all industry, kenapa akhirnya menseriuskan di industri love ini sih? What do you see in the love industry? Itu back then 2012 kan sebenarnya gitu loh. Tapi kalau misalnya dimundurin lagi dari zaman sekolah gitu ya, atau kalau nggak kuliah lah paling nggak. I've been passionate about love, human behavior, dating, desire, gitu-gitu. Itu kan sesuatu yang beda ya. Selain bisnis gitu. Berawalnya sebenarnya dari sana, karena human behavior itu sendiri kan pelik ya, gitu lah. Kenapa human itu act this in ways gitu. Berawalnya sebenarnya dari sana. Plus juga karena waktu itu sempat melihat di Jakarta, which is busy, ya, it's a busy city, hustle, bustle, gitu ya. Tapi mereka banyak yang oke, they were amazing single, tapi masih single gitu loh. And then mereka bingung menyarinya kemana ya, gitu. Career looks personality gitu ya, attractive gitu, they're amazing. Tapi ternyata permasalahannya karena gue gak tahu gue mencari kemana gitu. That's how I see it as a big opportunity. Dan pada waktu itu profesi as a matchmaker di Indonesia belum ada, so I'm the one and only certified matchmaker dari 2013. 2013 benar. Heart Inc itu dari 2013. Oh, jadi dari 2013. Udah lama ya? Udah lama, benar. Kamu mana aja sih? Iya. 2013 udah boleh dipakai jasa 2013. Masih kuliah. Iya. Tapi berarti sudah langsung ngambil certification gitu ya. Untuk maksudnya menseriuskan lah ya di industri ini. Tapi di mana Kak? Maksudnya institusi apa yang mengajarkan? Apakah spesifik kayak kamu akan aku prospekin jadi matchmaker gitu atau enggak sih sebenarnya? Enggak. Jadi matchmaking dulu namanya Matchmaking Institute. Itu tuh memang spesifik for people that want to be a matchmaker gitu ya. Atau kalau nggak memang mereka baru start up the business in the matchmaking industry. Gitu. It's a love industry. I call it love industry. Berawalnya dari situ karena aku tuh orangnya all in or all out. Jadi either I do it atau enggak sama sekali gitu. Nah pas waktu itu karena kan kita nggak ada ilmu lah istilahnya, knowledge, dan kita nggak belajar itu juga di sekolah kan. Awalnya gitu. It's a matchmaking, bukan kayak economic atau kalau ngehukum semua juga belajar, so you can learn from other people. Kalau ini kan nggak sama sekali. And di Indonesia pada waktu itu masih bisa dibilang mungkin masih jarang dan masih tabu kalau ngomongin tentang matchmaker back then di 2013 gitu, karena di luar is very common. Ya udah akhirnya ngambil certification, terus udah gitu setelah dapat certification yang di New York itu, and then balik and then I start my business gitu di 2013. After certification lalu buka Heart Inc. Iya, berawalnya dari situ dan belajarnya ya banyak lah. Maksudnya we also learn about psychology, terus making bisnis itu gimana gitu semuanya. Dan setelah perjalanannya ini lebih dari 10 tahun, apa yang akhirnya membedakan? Karena kan sekarang kayak yang aku bilang tadi di awal ya Kak, kayaknya sekarang udah a thing karena udah gak tabu lagi. Tapi what makes it different between your Heart Inc lah ya dengan yang lainnya yang udah ada sekarang?
Kalau misalnya dibilang profesi as a matchmaker di Indonesia, as a global matchmaker still me. Masih baru aku. Oke, gitu. jadi yang globally itu sempat ya as a global as certified matchmaker. I heard ada satu orang lagi, but I don't know gitu ya. As a certified matchmaker ya. Yang bikin beda adalah Heart Inc ini it's a bespoke matchmaking, bukan dating agency. Kalau yang lain mungkin dating agency, they only match sesama member. Kalau di Heart Inc itu enggak. Jadi aku mematchkan kalau memang nggak ada di database aku, then I'll hunt and screening gitu. So outside of my database juga. Apa yang ngebedain sih Kak sebenarnya, ya nggak sih? Iya, Karena itu, dating kalau tadi dating Agency. Dating agency itu berarti dia cuman mempertemukan kadis misalnya dengan orang lain atau tergantung aplikasi itu ya. Sebenarnya kalau aplikasi kan dating apps. Beda dari situ. Iya, aplikasi itu dating apps. Kalau dating agency itu mereka sebanyak-banyaknya member. Kalau aku very eksklusif. Oh, jadi yang terpilih aja. Iya, gitu. jadi nggak semua yang mereka register di Heart Inc itu bisa jadi my member. Not everyone can be my member. Karena mahal juga, Shay. Iya kan? Terus, rate-nya tuh berapa sih Kak? I choose my client. If I feel the connection, I don't take them as a client. How do you feel the connections actually? Ketika lagi ngobrol, karena kan aku mesti ngobrol sama dia kan. Paling nggak 1 jam dulu, try to get to know you, how the way you react, your body language gitu, ngobrol semuanya gitu. Nah, kalau ketika di sesi interview, sesi ngobrol ini terus misalkan dia berbohong nih Kak, how do you know? Kan kelihatan dari body language tuh kelihatan. Sometimes I only ask the same question, tapi polanya doang yang diganti-ganti. Tapi kadang jawabannya beda-beda misalnya gitu. Itu bisa kelihatan kok. Oh, that's why ada pelajaran psikologinya juga ya. Iya, tapi psikologi juga dari dulu memang I've been interested with psychology juga kan. Jadi udah belajar ya. Tapi biasanya klien yang Kak Zola tolak tuh yang seperti apa? Biasanya nih tergantung. Kalau misalnya memang mereka ada hidden agenda, mereka nggak yang looking for serious gitu ya, I don't take them as a client. Terus juga if they need to work on themselves dulu, I don't take them as a client. Setiap orang itu punya baggage, setiap orang itu punya trauma. Nggak ada di dunia ini yang nggak punya trauma. Tapi se-aware apa dan dia sudah memproses itu atau belum. Bukan berarti dia harus fully heal ya gitu. Enggak. There's no such a thing as fully heal kan. Tapi itu menarik sih menurut aku Kak. Maksudnya kan orang kan ada yang datang dengan background yang tadi ya. Maksudnya beda-beda. Kalau misalnya they been stuck for a while atau misalnya for a long time in a toxic relationship, sebutlah begitu. Terus datang ke Kak Zola, tapi memang kayaknya niatnya untuk, ya berarti sekarang aku mau yang benar-benar nih. Apakah Kak Zola akan terima atau enggak sebenarnya kalau kayak gitu? Setiap orang pasti pernah berada di toxic relationship kan. Gitu. Balik lagi sebenarnya merekanya udah tahu belum? Mereka udah mengenal diri mereka dulu belum? Gitu loh. At least they know the basic things about relationship or dating. They know what they're looking for in relationship. And then mereka tahu dirinya mereka itu maunya seperti apa dan kenal dirinya mereka gitu. Jadi merekanya udah kenal diri merekanya dulu sebelum kenal other people. Know yourself before you know. Tapi that's a good tip sih sebenarnya. Karena kayaknya jarang deh. Apa Kak kalau misalnya mau datang ke Kak Zola, terus apa kira-kira jawaban yang bisa mendeskripsikan diri kita sih sebenarnya kalau ditanya kayak gitu? Macem-macem. Nggak bisa, karena nggak bisa one fit for all kan. Jadi macam-macam tergantung dari let's say misalnya sesimpel ketika ditanya what are you looking for in partner gitu jawabannya cuman ya paling nggak baik lah gitu. General ya. General baik, kan. Paling nggak baik lah gitu. Baik itu udah harusnya ada di manusia. That's a character that you don't need to ask. Iya kan. Atau sesimpel kayak baik, jujur gitu ya. Setia misalnya gitu. That's a basic. Lebih ke HR ya kalau gitu ya. Cari employee. Itu bare minimum banget gitu loh. Benar. Banyak hal. Kadang ada yang memang mereka udah lama nggak dating karena sibuk kerja. Gitu iya benar. Otomatis juga nggak nyari juga. Terus udah gitu udah bingung how to flirt misalnya, how to approach misalnya gitu loh. Jadi biasanya kalau memang dari merekanya sendiri belum ready atau aku melihatnya kayaknya memang butuh coaching, mereka coaching dulu sebelum mereka matchmaking.
Oke, Karena jadi servisnya kan gak hanya matchmaking, ada coaching. I see. Jadi di 6 bulan tuh ada sesi coachingnya dulu ya? Di 6 bulan gak ada sesi coaching. Oh, jadi Coaching tuh beda sendiri. Jadi beli Iya. paket lain Bu gitu. Nah, servis yang lain, bukan di dalam matchmaking. adding charts, Iya, add-on charts. Add-on. Oke. Berarti prosesnya apa Kak? Berarti setelah ngobrol, maksudnya ini kita ngomongin kliennya ya, ngobrol. Setelah itu dalam 6 bulan itu apakah langsung dipertemukan aja? Dan apakah misalnya kliennya berarti yang ada di database Kazola semua ya? Yang dua-duanya meregisterkan diri ke dalam your database gitu nggak sih? Atau nggak? Pokoknya mereka udah lolos screening. Jadi screening aku tuh ada 2. Oke. Mereka register dari website dulu. Setelah register dari website, my team nanti akan ngecek. Itu first screening. Jadi ketika di contact berarti bisa untuk ketemu dengan aku gitu loh untuk initial consultation. Mau tahu sebenarnya kamu orangnya gimana, your personality, your love history dulu gimana gitu. What makes you you? You know, what are you looking for gitu. What is your value semuanya. Dari situ, dari setelah initial consultation itu yang aku baru bisa ngelihat whether you qualified to be a Heartbeat member atau enggak. Oke. Jadi walaupun yang pertama udah, bisa jadi yang kedua aku gak terima gitu. I can just reject anyone if I don't feel it. Biasanya apa yang menjadi penolakan? Tergantung dari either memang mereka aku ngeliat belum ready gitu ya. And then mungkin punya karakter dan personality yang buat aku akan susah, which is demanding. Yes. Iya. Terus itu. there is a narcissistic trait yang mungkin aku bisa lihat, itu kan bisa kelihatan sebenarnya. NPD gitu ya? Kita nggak bisa bilang Nggak NPD bisa karena langsung. kalau NPD kan itu diagnose. Bener. Tapi narcissistic behavior di kita itu semuanya ada narcissistic behavior gitu loh. Tapi sampai yang mana narcissistic behavior gitu. Kadang-kadang orang suka bedain antara confident sama mereka memang confident sama memang mereka narcissistic kan. Narcissistic is all about me. Yeah, self-centered. Ya, self-centered. Oh, I see. Gitu. Terus Begitu. Jadi kamu single? Siapa yang single? siapa yang single? Coba Nggak ada lagi. Oh, King. Tapi kalau klien-klien yang datang ke Kak Zola sebenarnya seberapa variatif? Misalnya secara umur, secara pekerjaan, kita mau tahu dong. Nah, jadi tadi kamu sempat nanya di perbedaannya dulu dan sekarang. Yes. Oke. Dulu itu yang datang dan majority of my client itu mereka either late 30 or over 40. Oh, lumayan Jadi mature ya? Mereka, iya. Memang yang mereka udah financial independent, financially secure. You know, they're a successful single. Tapi mereka gak punya waktu. Misalnya untuk nyari. Those people yang sebenarnya my clients kebanyakan. Makin kesini makin lebih muda gitu ya. Terus kita mulai shifting tuh. Jadi dari mulai mid 30. Oke. Kalau dulu yang mereka umurnya baru 30 aku gak pernah ngambil jadi klien. Dulu banget pas awal. Karena ber-30 pada saat itu which is tahun 2013 sampai 17 lah gitu ya. Pada awal-awal kayaknya still young, iya. Oke, Gitu. iya. Terus makin kesini aku banyak Gen Z malah. Makin kesini apalagi setelah pandemic. And then after the pandemic, during the pandemic, and then after the pandemic, sampai sekarang the youngest client that I have right now itu adalah 25 tahun. 25 tahun. Yes. Udah mencari yang serius berarti ya. Sandra. 25 tahun. Jadi makin kesini makin banyak yang muda, percentage-nya jadinya 20, jadinya tuh lebih kayak 60% sampai ya di bawah mid 30 lah ya, sampai mid 30 itu 60%, 40%-nya yang memang mereka di atas 35 misalnya gitu. Oke. Di atas 40 kayak berapa persen gitu. Tapi kenapa, kebanyakan karena mereka jauh lebih open kali ya. Mungkin. Oh gitu ya. Kalau dulu dan sekarang itu kan udah terlalu banyak sosial media. Terus udah gitu, you know, any sosial media lah kalau sekarang ya. Jadi mereka mulainya mungkin dari situ. Dan apalagi semenjak pandemik. Jadi berasanya itu ketika pandemik orang di rumah, mereka mungkin gitu ya. Bener, kebanyakan ngobrol ini kita cuma ada screen doang kan. Iya, Instagram bener. live semuanya kita melewatin fase-fase itu tuh. Jadi mereka mungkin either lonely atau apa segala macam gitu pada saat itu. Dan udah banyak ngobrolin tentang relationship. Berawal dari situ mungkin makin sini makin open. Dan bedanya juga adalah anak-anak yang memang mereka mid 30, gak semua ya, maksudnya bukan stereotype.
Tapi based on my experience, mereka jauh lebih welcome untuk investment dalam hal life investment and experience gitu. Instead of kita, aku yang di generasi milenial misalnya lebih ke fun atau mungkin lebih shopping dan lain-lainnya gitu. Behaviornya, what I'm talking about is about behavior gitu. Jadi ada shifting di situ. Dan gitu. Sampai sekarang masih ada klien yang Gen Z? Sampai sekarang kan 25 tahun. Iya, sampai sekarang. Tapi what's the difference kalau ngomongin apa ya, misalnya mereka konsultasi dan problem gitu ya. Kalau anak Gen Z biasanya yang dipusingin apa? Kalau yang kayak lebih mature tuh apa, Kak? Beda-beda. Jadi ada kalau misalnya either mereka Gen Z atau mid 30 lah ya, atau early 30 lah kita misalnya ngomongnya gitu. Mereka tuh gak terlalu fokus dengan dianya harus successful dari gue misalnya gitu. Ini Gen Z ya? Iya, kita ngomongin yang mereka Gen Z atau kalau gak yang mereka sampai mid 30 lah. Oke. Mereka gak terlalu pusingin gue nyari orang yang lebih successful dari gue gitu ya. But at least we can grow together. Oh, nice. Gitu. Yang mereka umur 40 tahun ke atas atau 45 tahun ke atas, dia lebih harus dari gue. Terutama perempuan ya. Paling gak as a financial harus di atas gue gitu loh. Terus provider yang bertanggung jawab yang apa gitu-gitu. Tapi kalau yang dari mid 30 itu rata-rata mereka lebih ke kita bisa grow bareng gitu. We can try new things together gitu. Iya, masih bisa lebih yang begitu, lebih yang explore, dan mereka don't mind untuk let's doing it and building it together. Compared to yang mereka udah umur 40 tahun ke atas gitu lah, dan mereka lebih open. Cuman memang kalau dilihat adalah perbedaannya, semua kan ada proses. Nggak cepet gitu loh. Just enjoy the process gitu. Walaupun datang and you hire a matchmaker, ada also a process. Ada also proses-proses yang memang sebenarnya harus dilewatin juga gitu. Jadi bukan instan tiba-tiba udah dapat langsung jadi langsung kawin gitu misalnya gitu ya. Nah, terus masih mengaitkan soal Gen Z tadi. Misalkan si Gen Z ini cocoknya dengan umur berapa gitu, Kak? Oh iya, ada nggak? Ada spesifik sih, Kak? Sebenarnya nggak bisa ya. Setiap orang itu setiap orang beda-beda. Tergantung mereka punya preferences-nya pun juga beda-beda kan. Iya benar sih. Gitu. Atau misalkan kayak dari Kak Zola sendiri kayak dia nih sebenarnya cocok nih sama yang umur 30 nih gitu. Makanya tergantung mereka punya personality-nya lagi. What they're looking for gitu. Jadi umur nggak spesifik. Nggak spesifik. Dan balik lagi ditanya sama mereka prefer older, younger gitu, open to older, open to younger, atau gimana, sampai berapa oldernya misalnya, sampai berapa youngernya misalnya gitu. Gitu. Jadi tergantung, bervariasi, dan itu sebenarnya juga it's also the issue global yang dimana kita lebih banyak klien sekarang lebih muda. Jadi secara global pun bahkan Gen Z itu udah memang aware, udah memang open untuk berhubungan serius ya. Iya, jadi aku nggak ngomongin specifically Gen Z kalau global, tapi lebih ke klien kita shifting dari yang mereka umurnya 40-an ke atas tuh jadi banyak yang lebih muda gitu. Early 30 gitu-gitu. I think this is also interesting ya, karena tadi pas yang Kak Zola jelasin bahwa orang-orang yang mungkin berumur 40 gitu ya, kalau yang perempuan kayaknya requirement-nya itu mencari orang-orang yang bisa jadi provider dan segala macam yang lebih tinggi. Atau yang financial Yes. Kalau dari cowoknya, apakah yang kayak gitu juga Kak, requirement dari mereka? Tergantung, enggak, beda-beda kok, macam-macam. Karena kan kalau misalnya dari cowoknya pun juga mereka juga kan ya udah mereka yang berpikir punya values yang tradisional mungkin gitu ya, harus ketemu dengan values-nya pun juga tradisional kan gitu. Jadi itu balik lagi ke pribadinya mereka masing-masing sebenarnya. Gitu. Kalau untuk perempuan, tapi itu nggak semua yang mereka umur 40 ya, jadi kita nggak stereotip. Benar-benar. Around that age lah ya sebenarnya. Based on my clientele aja yang memang my experience-nya tuh kebanyakan begitu, tapi nggak semua juga gitu. Cuman mereka masih hold traditional values di mana cowok yang harus responsible, cowok yang harus leading, cowok yang harus ini gitu. Compared to kita yang yaudah let's do it together gitu. Memang ada waktunya lo lagi sibuk, ya udah kita gantian. Gitu loh. Betul, ada yang that open. Kalau yang 40 ke atas atau like late 30 itu lebih ke ya udah cowok harus leading. Jadi there is some tuntutan lah istilahnya gitu. Tapi berarti secara pekerjaan pun
dikurasi banget sama Kak Zola ya. Karena kan untuk seseorang bisa jadi provider atau misalnya dengan pikiran yang mungkin masih dianggap tradisional ya. Maksudnya kan dia tentu secara pekerjaan harus oke gitu kan untuk bisa nge-provide istri gitu, calon istri atau perempuan. Tapi di sini aku garis bawahi, bukan berarti aku mencarikan orang yang memang provider ya. I'm not talking that gitu. Tapi lebih ketika mereka ngomong begitu, aku nanya lagi. Yes. Why? Gitu. Are you looking for someone that can finance you? Atau concernnya di mana? Setiap pertanyaan dan setiap kita punya preferences itu kan ada kekhawatiran, ada worry, ada apa gitu loh. Jadi bukan berarti karena dia mau nyarinya yang provider that I have to find someone yang memang with the mindset provider gitu. It depend. Okay. Tapi is it okay? Is it okay perempuan dengan preferensi yang memang dia butuh orang yang bisa fulfill dia secara financial? Is it okay Kak? Nggak ada masalah sama sekali. Oh ya? Nggak ada masalah sama sekali. Karena balik lagi semua ada konsekuensinya. Dan it depend on how your values kan and what you believe. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar. Kayak misalnya perempuan, mereka berpikir kalau perempuan yang breadwinner berarti salah karena harusnya laki-laki yang breadwinner. Nggak juga. Jadi there is no wrong or right rules lah in relationship gitu. Balik lagi how you guys want to communicate. Karena kan it's your relationship, it's your marriage gitu. Do what works for you. Kalau memang ternyata it makes you happy, just do it gitu. Ada orang yang memang mereka, let's say misalnya kamu mau nyari orang yang as a financial di atas kamu atau provider mindset misalnya gitu ya. Maunya di support as a financial misalnya gitu ya. Enak ya kayaknya di support sama financial gitu. Kamu misalnya kamu nggak, berarti dia salah atau kamu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Balik lagi aja to your beliefs and just find someone that share the same value as you. Setuju aku. Setuju. Karena aku pernah dengar Kak. Jadi pas ngobrol sama orang yang mungkin lebih tua ya. Jadi dia bilang kayak pernikahan itu ya kompromi aja. Seberapa jauh kamu bisa kompromi katanya. Satu tim ya kan. It's a team. You're a team player. Karena kan kalau misalnya aku ya dengan teman-teman sebaya mungkin ya Kak. Kalau nyari misalnya kita secara eksplisit ngomong kayak, iya aku butuh orang yang bisa nge-provide dong gitu misalnya. Pasti akan kayak, kok lu materialistis banget sih? Kok lu mencari yang bla 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 dan banyak lah mungkin stigma lain gitu. Jadi aku tadi makanya aku make sure is it okay sebenarnya untuk punya preference kayak gitu. Nggak ada masalah, tapi it comes with konsekuensi. Semua kan ada konsekuensinya. Well, what's the consequence having that preference? Macam-macam. Kalau misalnya memang you looking for someone that can provide you, okay, berarti kan traditional values. Mereka juga pasti punya tuntutan. I want you to stay at home. It could be. Cuman yang jadi bentrok itu adalah ketika yang si perempuannya mereka mau yang support dia as a financial gitu ya. Tapi gue juga mau my career gitu. Kan ada sesuatu yang harus dikorbanin juga. Bener. You cannot have it all gitu. It's a bonus kalau misalnya ternyata dianya pun juga support you as a financial, but at the same time dia juga ngebiarin kamu untuk kerja, untuk grow as an individual misalnya gitu ya. Itu juga gak apa-apa. Jadi balik lagi, know yourself dulu, tahu dulu sebenarnya yang kamu mau itu apa, what you believe gitu ya. Jangan melihat dari society standard. Karena itu punya orang lain bukan kita. Setuju aku. Gitu ya. Jadi standar society standard harus begini. Exactly. Ya, itu mereka. Yang gue kan enggak gitu. So once you know yourself, what are you looking for and what you need in relationship, not only want. Mau di belakang, di luaran sana ada gimana, kamu udah gak peduli because you really know what you want gitu. Wah, nice. Tapi memang untuk punya mindset yang strong kayak gitu emang kayaknya kita agak berat kalau sekarang ya. Tapi aku mau. Bisa ya kayak Bisa. Bener. Aku termasuk yang ngikutin Kak Zola ya. Maksudnya I love it your contents encouraging both, bahkan gak cuma perempuan ya. Karena kayak love equal aja gitu kan. Tapi kadang it's so sad melihat di sebutlah TikTok atau Instagram gitu, sosial media kayak ada standar-standar yang kalau misalnya tidak dilakukan berarti dia nggak cinta sama lo kayak gitu. Terus somehow bias gitu loh Kak di dalam pikiran, jadi kayak kayaknya dia nggak cinta deh sama gue. Aku juga kadang sedih sih, maksudnya gini, kita kan nggak bisa stop and we cannot control the thing that we cannot control. Benar. Itu kan di luar. Yes. Kita cuma bisa kontrol sesuatu yang memang ada di diri kita, which is kita bisa kontrol kok sebenarnya how we react and how we respond. Ketika ada news, ketika ada berita misalnya gitu ya, cek dulu yang ngomong siapa.
Nah, ya itu kan? satu tipsnya. Dari siapa? Apakah dia memang expertise-nya di situ, ataukah cuma sekedar orang random ngobrol, or just influencer misalnya gitu, bukan yang memang kerjaannya di situ gitu ya. Valid nggak segala macam, jadi jangan ditelan mentah-mentah gitu. Kebanyakan orang kan, oh iya harus begini, standarnya begini gitu. Relationship tuh harusnya gampang. No, relationship itu kan ups and down ya. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang di akunya sendiri pun juga kadang-kadang juga suka gemes gitu ketika ngedengar beberapa konten yang kalau ngomong as if kayak relationship itu if they want they will misalnya gitu. Iya, banyak banget yang itu, begitu. Atau kalau enggak apa ya relationship kalau misalnya lu pulang dan dia misalnya cuma ngomel sebentar doang terus lu capek, udah tinggalin aja. Relationship kan harusnya easy. Iya. Yang gitu-gitu. Banyak That's lagi. unrealistic expectation. Oke. Kalau misalnya kamu mau punya relationship dan expect your relationship is gonna be happy all the time, that's unrealistic expectation. Yeah. Karena akan pasti up and down gitu. Yeah. But how you gonna work it out together? Oh, that's nice. Agree. Tapi kalau misalnya cuma mau isinya doang gitu ya, nggak usah di relationship, udah mendingan sendirian. Nah tuh benar. You better be single daripada in relationship. Tapi jadi begitu gitu loh. Itu malah jadinya toxic ya. Jadinya kan unhealthy ya relationship-nya. Benar. Gitu loh. Oh, oke. What's different unhealthy sama toxic? Beda-beda sih. Kalau aku lebih, karena toxic itu udah konotasinya lebih negatif kan. Oke. Kalau unhealthy itu tuh macam-macam. Toxic including. Oh, oke. Ya. Kalau unhealthy relationship itu kadang dari komunikasi lah gitu loh. Jadi kalau definitely udah pasti toxic. Abusive relationship udah pasti toxic. Tapi kalau misalnya unhealthy atau toxic belum tentu ada gitu. It's just unhealthy aja, entah itu dari controlling, entah itu dari power, entah itu dari jealousy gitu ya, atau konflik komunikasi semuanya lah gitu. Oh. Tapi are you also agree ya Kak? Karena ini masih dari Gen Z juga ya, suara-suara Gen Z ya. Jadi katanya gini Kak, kalau misalnya pasangan, kamu bukan Gen Z, Milenial. oh kita sama berarti ya. Kamu milenial, akhirnya milenial. Oh enggak, aku Gen Z ding, salah. Oh iya benar. Jadi kita sama, aku Gen Z. Jadi Gen Z ini suka bilang gini Kak, kayak pacaran itu gampang karena pokoknya kalau dua orang bertemu, maksudnya lo sendiri happy. Kalau lo berdua, it should be a double happy. Jadi kalau misalnya nggak double happy-nya, ya udah berarti you don't belong to her atau her juga don't belong to you gitu. Kan nggak sesimpel itu ya. Intinya gitulah. Intinya adalah before you find love, make sure yourself itu happy dulu. Then you don't need other people to make you happy. Oh, but other people can adding value into your life pastinya, gitu. Either jadinya you more happier, tapi nggak akan happier all the time, ya. Kayak happily ever after gitu ya. Itu udah itu unhealthy dan itu toxic gitu. Disney expectation. banget ya kayaknya, Disney unrealistic banget. Expectation. Karena kan kalau misalnya filmnya kita lanjut mungkin dia berantem. Iya benar. Orang baru kenal langsung kawin. Betul. Mungkin perkara handuk di atas kasur juga marah Cinderella-nya. Mungkin kita nggak tahu. Kan mereka belum kenal gitu. Bener. Mungkin di love bombing. Iya jujur. Iya sih. Mungkin kita nggak tahu gitu. Bener ya. Jadi memang harus. Tapi I think maksudnya itu satu keyway yang bisa key takeaway yang bisa aku, maksudnya sebagai Gen Z juga kali ya Kak. Berarti emang kita mindset awalnya tuh harus berpikir bahwa ya memang realistis love adalah bukan yang happy terus, iya bukan yang lovey-dovey terus. Bener. Iya, namanya hidup kan selalu begini ya. Selalu begini. Nggak ada mungkin orang matahari aja berputar dari gelap jadi terang. Kok habis itu malam nggak mungkin selalu mulus, flat, mulus terus atau segala macam gitu, nggak akan mungkin. Ya. Karena kan manusia. Oke Kak. Kalau misalnya ngomongin komprominya berarti ya Kak, kalau dalam hubungan baik ini pacaran ataupun nanti menikah ya, maksudnya seberapa jauh sih kita bisa kompromiin itu? Kompromi dalam hal apa dulu? Kayaknya kalau aku yang sering dengar, pokoknya jangan kompromi soal value katanya. Jadi kalau prinsipnya udah ditentang, ya udah berarti boleh berpisah. Tapi kalau yang, maksudnya seberapa jauh sih kita bisa bertahan dan nggak bertahan gitu Kak? Oke. Tergantung dalam konteksnya apa dulu. Kalau kita ngomongin tentang values, itu kan sesuatu yang memang nggak bisa. You need to know your non-negotiable-nya itu apa, gitu ya. Kalau misalnya related to values kan kitanya harus nyari orang yang memang values-nya pun juga align lah. Intinya kan gitu. Betul, setuju. Sama gitu. Tapi
kalau misalnya compromise, memang dalam relationship itu kita compromise. Contoh, misalnya kamu orangnya hobinya misalnya olahraga, ya. Pasangan kamu ternyata hobinya nggak olahraga, hobinya misalnya nonton gitu. Tapi kamu nggak terlalu suka nonton, dan kamu pengen dia ikut ke kamu untuk olahraga dan sebaliknya lah, vice versa gitu. Kalian kan mesti ketemu di tengah. Compromise itu kan sebenarnya you meet in the middle. It's a win-win solution. Yaudah, this week aku lagi nggak bisa, berarti next week kita ketemunya next week misalnya gitu. Kalau misalnya kamu udah temenin aku olahraga, padahal walaupun kamu mungkin nggak terlalu suka gitu ya, tapi karena memang mau ngelakuin because you want to be together gitu ya, quality time. Ya udah nggak apa-apa gitu loh, nggak ada masalah sama sekali. But don't sacrifice yourself. Yang memang nggak itu adalah ketika kita mengalah terus and you sacrifice yourself, your emotional being gitu. Tapi kalau sacrifice kayak timing, waktu misalnya gitu ya, ketemunya gimana ya? Memang kita harus ketemu di tengah gitu loh. Oke, kalau ini nggak bisa, gimana caranya biar ini? Tapi kalau anything related to prinsip, terus hal-hal misalnya yang contoh misalnya agama gitu ya, ada yang memang mereka cuma mau ketemu dengan yang satu agama misalnya gitu ya. Banyak sih. Dan kalau memang udah tahu nggak bisa dengan agama yang lain, jangan coba-coba ketemu dengan yang agama yang lain dan expect dia nanti untuk convert gitu. Betul. Jangan dicoba gitu. ya. Jadi harus tahu dulu sebenarnya yang mau di-compromise itu dalam relationship itu apa. Gitu ya. Kalau yang related to values dan harus tahu non-negotiable atau your deal breakers itu apa gitu loh. Sama halnya dengan kadang kebanyakan orang gini, bukan masalah compromise-nya, tapi masalah let's say boundaries, oke? Boundariesnya misalnya kamu misalnya ngerokok, tapi kalau misalnya kamu ngerokok, kamu boleh ngerokok tapi jangan dekat aku misalnya, gitu ya. Dan kamu udah sempat ngomong that's my boundaries. If you wanna smoke, I'll go outside misalnya. Tapi udah ngomong, tapi dianya cross your boundaries, which is jadinya tetap ke depan kamu dan kamu udah ngomong. Berarti kan itu udah cross the boundaries. Yang ngomong, yang punya si boundaries ini seberapa firm dia dengan dia punya boundariesnya. Yang udah kan nggak ada yang firm, jarang yang firm dan ya udahlah biarin aja deh. Ya udahlah biarin aja deh. Gitu. Yeah, it happened because you allow it to happen at the first place. Jadi unhealthy ya. True. Ya kita nggak bisa bilang jadinya kan pasti lead to unhealthy nantinya gitu. Kalau begitu terus gitu. Jadi kadang kita juga mesti ngelihat diri kita sendiri. Sometimes we keep telling people that other people toxic. It could be us yang toxic. Exactly. Gitu loh. Tanpa disadarin. Sesimpel misalnya dalam relationship kan kita nggak ngubah orang ya. Betul. We cannot change people in relationship. Oh ya? Iya. You have to accept them for who they are. If they want to change, that because if they want to change, not because if you ask them to change. Karena kalau nggak nanti temporary. Jadi you can empower itu bisa, inspire itu bisa. Tapi to change people, no. To control people itu kan susah, nggak bisa. Betul. Berarti kalau memang dasarnya, dasarnya udah kalau memang dia nggak mau change dari dalam dirinya ya nggak akan, ya dia akan jadi people akan selingkuh memang juga mungkin ya. Iya, people do change if they want to change gitu. Main tangan juga mungkin ya kayak apanya? Kalau misalnya dia memang tapi ini agak tricky sih. Kalau memang dia agak abusive gitu di dalam hubungan, apakah akan sulit juga berubah? Gini, itu kan balik lagi ke behavior ya. Kalau misalnya ada orang yang berubah ya ada gitu. Ada yang nggak berubah ya ada juga. Tapi masalahnya bukan masalah dia mau berubah atau enggaknya. Kitanya mau dengan orang yang begitu apa enggak gitu. Karena so banyak you yang need bilang to know dulu gitu. Karena banyak yang bilang kayak once abuser ya always abuser gitu. Jadi nggak usah deh coba-coba dengan orang yang udah punya pengalaman atau udah pernah gitu. Once abuser is always abuser katanya gitu kan, atau once a cheater is always a cheater. Itu juga nggak selalu juga gitu. Ada kok memang mereka berubah. Tapi our expectation tadi, jadi maksudnya gini, ketika kita tahu kalau misalnya my deal breaker is actually cheating, and then you find out your partner cheating, kamunya masih mau apa enggak? Oh yaudah deh maafin, ya udah, you already know that actually that's your deal breaker, you should end it. Kenapa masih mau? Berarti kan gak firm gitu. Terus sedih gitu, atau kalau enggak either verbal atau emotional atau physical.
Karena physical jadi udah tahu ternyata dia udah pernah ngelakuin dan kalian udah ngomong misalnya. Kamu udah ngomong kalau this is my deal breakers gitu ya. One, kalau misalnya sekali udah ada we're end. Kalau sekali udah cheating we're end misalnya gitu ya. Ternyata kejadian. And then kamunya maafin. Then you need to question yourself. Kenapa tiba-tiba berubah gitu. What change? Berarti itu gak love. Maksudnya kayak kita changing because we love him gitu loh. Jadi ya udahlah dia ngapain juga. Is it love atau itu justru ketakutan ya sebenarnya? Ketakutan untuk terpisah dengan dia ya. Alasan love karena kan juga. Biasanya banyak yang stay karena itu ya kayak. Iya. Either dia stay karena memang because I still love him, I still love her gitu ya. Atau karena memang mereka takut sendiri. Oke. Nanti gue putus nanti masih ada lagi nggak ya yang mau sama gue gitu. Betul lagi. Banyak atau lagi lagi. Atau kalau enggak ya udahlah paling nanti dia juga berubah. There is expectation kan and hope gitu. Nice. Yang gitu-gitu. Jadi kalau memang udah tahu ternyata memang dia orangnya begitu, can you tolerate that behavior? Kalau memang you can tolerate, go ahead. Kalau memang nggak bisa tolerate, ya udah end it gitu. So kitanya sebenarnya yang memang harus tahu dulu. Everything start within you and everything start from you juga. That's nice. Ini aku mau nanya tentang klien lagi. Iya, tentang menemukan pasangan sejati. Kalau klien kayaknya boleh gak sih Kak kita datang misalnya ya, aku datang, tapi aku datang dengan spesifik gitu. Misalnya Kak aku mau pokoknya sebetulnya sama bule gitu, harus bule gitu. Apakah ya udah diterima dulu aja dengan alasan-alasan seperti itu atau boleh gak sih? Ya nggak apa-apa karena kan preferences. Itu preference kan. Memang preference-nya itu ya udah gitu. Then means I have to find someone yang memang bule misalnya. Tapi biasanya aku nanya why, kenapa. Kadang hal-hal begitu tuh mereka kadang cuma karena mau aja tapi nggak tahu alasannya apa gitu. Sesimpel misalnya gini. Gue mau sama bule karena kayaknya bule itu lebih simple dibanding orang Indo. Itu ada yang bilang begitu gitu. Kalau Indo kayaknya ribet lah, culture, keluarga, segala macam gitu. Enggak, bule banyak yang ribet juga kok gitu. Then if you want to look for someone yang gak ribet, jangan ke bule atau jangan ke orang Indo, carinya orang yang memang gak ribet gitu loh istilahnya gitu loh. Personality-nya yang dicari bukan rasnya ya. Bukan karena dianya apa, unless misalnya memang gue mau bule karena memang gue memang preference dan gue sukanya itu gitu loh. Atau karena memang ya gue mau punya anak biar mix whatever lah ya. Alasan orang kan beda-beda gitu ya. Memperbaiki keturunan. Iya, memperbaiki keturunan misalnya gitu. Emang salah dengan ras kita, but there's nothing wrong with our kan katanya gitu. Tapi ya kalau misalnya ternyata alasannya biasanya aku suka nanya-nanya kenapa gitu. Atau sesimpel misalnya gue maunya dia yang paling sering banget nih. Kalau bisa lulusan luar negeri. Gitu. Oh iya, boleh juga tuh. Oke, kenapa? Ya karena kayaknya kalau luar negeri jauh lebih open minded segala macam. There's no guarantee. Banyak kok yang di luar yang mereka lulusan luar and they're not open minded. If you want to find someone that open minded, then go find someone yang open minded, bukan karena dia lulusan luar. So very specific. Gitu. Jadi nggak guarantee ya. There's no guarantee. Again personality. Kecuali kita metok. Kalau datangnya misalnya dia datang dengan apa ya, misalnya secara pekerjaan dia cukup oke, tapi misalnya secara looks dia kurang oke. Mungkin bukan kurang oke ya, tapi mungkin tidak menceklis standar ya atraktifnya di Indonesia lah. Nah, what do you suggest? Karena apakah mereka merubah fisiknya mungkin atau enggak sih? Enggak, karena aku enggak mengikuti standar beauty Indonesia. I'm sorry to say. Semua orang itu amazing. Semua orang itu punya attractiveness-nya sendiri. So I don't only go to harus cantik, harus ganteng. No, cantik ganteng bentar lagi juga bosan kok dilihat. But attractiveness itu the whole you gitu. The way you represent yourself, you know, terus cara ngomong semuanya gitu loh. It's the whole factor gitu. Tapi karena pada dasarnya gini kok, istilahnya nih ya, lu ada uang juga muka lu juga berubah. Istilahnya. Maksudnya adalah kalau memang ternyata nggak terlalu tahu cara berpakaian, kan ada service makeover. Karena di aku ada service makeover. Betul, aku lihat. Ada service makeover. Jadi kita ada service makeover yang dimana memang mereka bisa enhance mereka punya beauty
gitu loh. Jadi diajarin lah gitu untuk mengeluarkan inner beauty mereka. Bukan inner beauty ya, mulai dari enhance mereka punya personality, how to dress, color gitu. Dan karena kita ada color analysis juga, ada makeover gitu. Jadi it's completely makeover gitu. Yang sebelumnya kadang kan kita punya blocking mindset berpikir kalau gue nggak cocok pakai rok deh kayaknya. Gue kayaknya cuma cocoknya pakai ini doang. Gue nggak cocoknya ini. Gue nggak cocok warna merah. Gue nggak cocok warna ini segala macam gitu. Itu kan sebenarnya ngeblocking karena sebenarnya itu nggak terbiasa pakai itu. Akhirnya berpikir kalau kayaknya nggak cocok gitu. Coba dulu aja. Bener. Siapa tahu cocok ternyata. Kita bisa trial nggak sih kelasnya Zola? Bisa dong. Jadi pengen ya. Iya aja gitu kayak sebulan gitu makeover. Jadi like one day. Nanti bisa ditemenin shopping yang cocok bajunya yang gimana gitu. It's a very again exclusive one on one. Jadi nanti kamu dicek dulu colornya sebenarnya yang cocok sama kamu apa gitu. It's a tough job ya sebenarnya karena one on one ini. What's the weirdest mungkin ya kalau kita bisa bilang weirdest request dari klien Kak kalau pas mencari seseorang? Untuk dia macam-macam. Kalau dulu itu ada yang mereka kadang tergantung setiap orang mereka punya mungkin bukan weird kali ya, tapi lebih ke unrealistis aja. Unrealistis ya, atau tidak umum mungkin ya, bukan nggak umum, unrealistic expectation aja gitu. Unrealistic type aja. Nggak ngelihat ke dirinya sendiri. Contoh, she's a woman 46 years old, single, never been married. Okay. Dia cuman mau ketemu dengan yang single, cowok single, nggak mau yang udah nikah walaupun nggak punya anak, no divorcee, no smoking, maunya bule ya kalau nggak salah, terus harus tamatan dari mana kalau nggak salah gitu. Spesifik ya? Iya, I don't take her as a client. Why? 46. Okay, we just being realistic. Okay, I'm not saying that 46-year-old. Tapi kalau misalnya di open up your type, range-nya gitu ya. Dia cuma mau ketemu yang umurnya bedanya maksimal 3 tahun. Wow. Oke. Lebih tua, lebih muda juga. Lebih tua. Mau muda dengan ada masalah. Lebih tua gitu. Nggak mau lebih dari itu gitu ya. 49. Iya. 46. Jadi orang punya preferences ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai your preferences, your type itu yang sebenarnya holding you to meet the right one. Dia 46, and then ketemu dengan orang yang kan banyak cowok yang single juga 46, banyak kok. Yang harusnya chance-nya lebih gede. Let's say misalnya chance-nya begini, lu umur 46 dan lu cuma mau ketemu dengan orang yang umurnya sampai 49 tahun. Chance-nya segini. Imagine kalau misalnya di lebih dilebarin lagi, up to 10 years masih oke. Chance lebih banyak. Okay? Yang divorce chance-nya lebih banyak. Iya, benar. There's nothing wrong with divorced people. Mereka juga berhak untuk second chance kok gitu. Kan dealing with marriage itu is not easy. Bukan berarti divorce itu berarti mereka it's a bad person gitu loh. Yang gitu-gitu. Yes. Jadi if I know ketika ketemu vibes-nya gak enak, energy yang gak enak, I don't take them as a client. Because we cannot help everyone if they don't even want to help themselves. Oke. Berarti kayak standar iya yang gitu-gitu gitu. Jadi sebenarnya kebanyakan mereka fokus ke hal-hal yang menurut mereka itu penting, tapi itu sebenarnya nggak mensupport long term relationship. Gitu. Sesimpel misalnya cewek yang selalu mencari cowok tinggi. Oh gue maunya tinggi gitu. Paling ke 175, tapi dia tingginya misalnya 150 gitu ya. Atau 175 170 gitu. Biasanya mereka, kecuali memang si ceweknya udah tingginya udah 170-an misalnya gitu ya atau apa. Karena kita di Asia yang majority dan Indo yang majority tinggi itu ada 167 166 buat cowok. Standarnya tingginya gitu loh. Based on data ya. Jadi ya ada banyak kok yang 175 180 juga banyak kok gitu loh. Cuman jangan sampai karena cuman mau nyari tinggi karena berasa gue nggak bisa attract sama yang nggak terlalu tinggi misalnya gitu. Karena kan itu berasa kayak terprotek kan. Berasa dilindungin gitu. Kalau misalnya dengan cowok yang tinggi. Iya dong. Jadi berasanya begitu, berasa gue dilindungin gitu. Berasa ada diprotek gitu. But it doesn't guarantee that you will be there when you have a messy life. Right. Kan protection itu
The real protection itu kan sebenarnya they show up. Terus udah gitu juga dianya pun juga ada ketika kamu lagi susah misalnya gitu ya. Iya. You have someone behind your back gitu. Jadi that's a protection, bukan dari yang tinggi, there's no guarantee. Nggak secara fisik yang bisa peluk dan itu paling lebih karena kita perempuan berasa terprotek kan. Jadi tinggi karena berasa terprotek, bukan berarti yang mereka pendek nggak bisa protek juga. Iya, itu protect by fisik aja sebenarnya. Tapi berarti ya unrealistic request biasanya memang ditolak gitu ya atau? Iya, aku biasanya ngelihat ya lu check yourself dulu lah. Apalagi yang biasa ditolak sih Kak, selain maksudnya kalau itu kan memang kayaknya ciri-ciri ya, maksudnya yang request kayak gitu. Ada gak request lain mungkin yang di luar dari fisik ada atau pekerjaan dulu, atau apa? dulu pernah ada yang minta I'm still virgin. Dia cowok, tapi gue maunya ketemu dengan yang still virgin. Oke. Oh my god. And then my question adalah, are you a virgin? No, I'm not. It's not fair. Cowok nggak kelihatan, cewek lagi yang kena kan jadinya kan, gitu. It's not fair dong. Aku nggak ngambil dia jadi klien. Oke. Karena I prefer someone yang virgin gitu. Oh why? Unless dia bilang karena gue juga dan gue nggak pernah. Oke. Oh berarti ya masih fair ya. Oke lah fair. Tapi siapa yang ngebuktiin? Cowok. Iya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Terus tapi aspeknya adalah perempuannya yang still virgin gitu. No way. You can't be my client. Oke. Back again ke periode 6 bulan ini nih. Iya kan, periode 6 bulan sama 12 bulan. Iya. Ya kan. Kalau selama 6 bulan ini tuh dari Kak Zola tuh treatmentnya apa aja? Si 6 bulan ini. 2 match aja. Jadi yang akan dikenalin 2, one date at a time. Ya, fokus on one person dulu, dating, and then nanti baru dikenalin lagi kalau misalnya memang enggak gitu. Oke. One date at a time, 2 matches. Only 2 ya. Itu berarti dari Kak Zola nanti akan nentuin yang kayak oh ini I think si A nih cocok nih sama si B gitu. Gitu. Yeah, based on compatibility, personality values to values. Jadi berarti misalkan abis first date, abis itu mereka get back to Kak Zola, terus mereka ceritain gitu. Nanti biasanya setelah mereka first date, the next day nanti aku akan telepon nanya gimana, how was your day, mau lanjut atau enggak, gitu. Terus kalau misalkan sampai lanjut, sampai pacaran, terus sampai menikah gitu ada Kak? Ada banyak yang menikah. Serius? So cute. Banyak menikah, banyak udah punya baby juga. Bener. Iya. Bener. Tapi sekarang emang matchmaking itu jadi salah satu yang apa ya Kak aku bilangnya. Ya tadi aku bilang ya penting ya, karena maksudnya teman-temanku pun yang udah seumuran, karena 25 itu kan biasanya bapak dan ibunya udah nyuruh ya untuk nikah ya. Jadi kayak daripada buang waktu nanti coba-coba sana sini, ya udah emang yang sudah terkurasi aja, memudahkan pekerjaannya gitu kan. Hire a matchmaker is actually save your time, save your energy. Bener. You can do whatever you want to do. You still focus on your life. And then when it comes to your love life, and then you just hire a matchmaker, which is the real yang oke lah ya. Benar. Gitu. Jadi nggak perlu mikirin lagi nih. Kalau online kan kamu mesti screening dia nyari serius atau enggak. Cuman mau nyari for fun doang. Only mungkin gitu. Kalau ini kan udah beneran di filter. At least for me, for service other a matchmaker, I don't know. Setuju. Berarti mindsetnya harus diubah ya. Mindsetnya harus diubah untuk menjadi lebih modern gitu, harus lebih open minded gitu. Kalau untuk yang mencari ya. Untuk apa? Untuk yang as a member for Heart Inc. Open minded itu kan broad ya, banyak. Kadang open minded itu dalam hal apa dulu. Jadi masih tahu dulu nih. Open minded dalam hal I don't know, nikah beda agama, open minded dalam banyak hal. Open minded itu banyak. Open minded dalam how you treat your partner, segala macam. Setiap orang itu mereka punya definisinya sendiri untuk open minded kan. Jadi bukan berarti you have to be open minded gitu, nggak juga gitu. If you hold traditional values, ya nggak apa-apa juga, karena memang aku ada beberapa yang memang mereka hold traditional values and that's okay. You just need to find someone yang sama. Gitu. Dan kalau misalkan masih stick to the ego gitu Kak, misalkan gitu kan, kayak oke, aku open minded nih terhadap beberapa hal gitu, tapi aku tidak mentoleransi about this one ya, misalkan gitu, karena ini maksudnya berarti kan itu masih ego ya, masih ego atau itu belum tentu boundaries.
Nyetel boundaries. Tergantung apa dulu. Oke. Apa dulu gitu. Kalau misalnya ya tergantung dalam hal apa dulu gitu. Jadi kan kalau misalnya kayak tadi, nggak mau gue mau dapetin yang still virgin. You're not a virgin, that's not fair. Oke. Iya dong. Kalau lo mau nyanyi yang begitu misalnya, atau kalau enggak apa? Gue mau nyarinya orang yang memang rajin, kerja keras segala macam. But you're a lazy person. That's not fair. Iya. Setuju. Gitu. Iya. Jadi mesti dilihat dulu dalam hal apanya gitu. Tapi kalau misalnya gue maunya yang satu agama misalnya gitu ya, atau kalau enggak yang memang gue nggak mau yang rokok, ya udah fine. If that what your preferences, it's okay gitu loh. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Cuman lebih ke ini aja ketika mencari pasangan. Check yourself dulu, and then check your criteria. Apakah selama ini your criteria itu tuh ketemu dengan orang yang pas atau enggak gitu loh. Kalau memang ternyata masih stuck segala macam, it could be the problem is actually your type. Okay. That make you stuck. Wow. The last questions ya, I think ya kayak. Yeah. I think the first one. What do you think the mindset yang sepertinya dipercaya mungkin sekarang ini sama orang-orang sekarang ini, tapi that is not actually true? Atau misalnya kayak ya apa mindset yang kayaknya secara umum tuh diterima sama orang-orang, tapi sebenarnya nggak kayak gitu loh gitu Kak. Ada nggak sih? Oh, mindset banyak ya. Yeah. Tapi hire a matchmaker atau come to matchmaker means you're desperate. That's not true. Oh, masih banyak sih yang mikir. Ada yang mereka berpikir begitu. Gue kayak masa gue nggak bisa nyari sendiri. Ya udah, coba aja cari sendiri gitu. Basically, once you hiring a matchmaker, itu hampir sama kayak kita hiring financial advisor. I have issue with my financial. I want to take care of my investment segala macam. Gue nggak ngerti, ya udahlah gue ke financial advisor gitu. Gue mau nyari rumah, ya udah. Property agent, sama aja gitu. Gue mau build muscle atau mau lose weight gitu ya, larinya kemana? Ya personal trainer mungkin atau nutritionist gitu kan, sama aja gitu. In life we need third party. At the end of the day we still need a third party kan. Jadi bukan berarti punya mindset kalau misalnya datang ke matchmaker itu it sounds desperate gitu ya. Desperado itu tuh sebenarnya ketika kamu udah tahu yang kamu mau apa, and then kamu ketemu dengan seseorang yang sebenarnya nggak masuk your criteria, tapi for the sake of to be in relationship, and then you just accept it. That's desperate. Oh yes, that's deep. Iya, tapi benar dan sering terjadi sayangnya. Begitu. That's desperate. When you know your standard and then you lower down your standard. Betul lagi. That's desperate. But helping atau kalau nggak ask for help, that's not desperate. We're human, we need help. Even me need help. Kalau mindset di anak mudanya Kak, maksudnya ini lebih ke tentang cinta yang mungkin sering Kak Zola dengar, tapi kayaknya, aduh enggak deh, enggak kayak gitu deh kayaknya cinta. Apa Kak yang sering apa? Love at the first sight. Gitu ya. Cinta pertama at the first sight gitu. There's no such a thing as a love at the first sight. Oh iya. Okay. Nggak ada. It's a lust at the first sight. Karena kita baru ketemu, pasti kan cuma lebih suka karena attraction kan. It's a physical attraction gitu loh. Kan butuh di build dulu. Ada interaction, ada action. Makanya love itu grow kan. Itu satu. Terus the mindset of being vulnerable itu weak gitu ya. Itu berarti lemah, terutama buat cowok-cowok nih. Nih biasanya cowok-cowok nih, mana nih cowok nih ya. Bener-bener. Cowok itu terbiasa depress emotionnya kan ya. Cowok nggak boleh nangis. Aduh bener. Berarti lemah. Cowok nggak boleh nangis. Cowok harus kuat gitu ya. Cowok tuntutannya banyak. Cowok itu harus bisa lead gitu ya. Yang gitu-gitulah. Padahal sebenarnya lupa cowok itu juga manusia. Dia juga punya feeling, dia juga punya emosi. Ada waktunya dia nggak bisa. Ada waktunya dia memang mau nangis ya nangis. Ada waktunya memang dia nggak bisa ngelit gitu. Nggak bisa function ya bukan berarti make you less a man gitu. Cuman kadang harus dimengerti juga, kadang itu juga ada dari tuntutan dari perempuan. Yang dimana ya nggak bisa dong cowok harus kuat. Mereka nggak robot, mereka manusia, gitu loh.
mereka mungkin mau ngomong, tapi karena dengan mindset atau society standard, cowok lemah nangis itu lemah, nggak boleh curhat, pendem aja yang gitu-gitu loh, gengsi gitu ya. Ego cowok tinggi misalnya gitu, pride segala macam, perempuan juga ego juga tinggi kok. Iya gitu. lagi sebenarnya. Jadi that kind of mindset mungkin yang buat cowok-cowok ya yang mungkin berasa kalau gue mau nangis tapi gue gak bisa nangis karena gue takutnya lemah karena gue laki gitu. Just cry. Tapi itu juga mungkin karena ajaran dari orang tua kali ya. Yang kita dulu gitu loh, yang cowok harus kuat, gak boleh ini, gak boleh yang gitu-gitu loh. Same goes ke perempuan juga ya. Mungkin dengan penjelasannya Kak Zola ya kita lebih kompromi, lebih mengerti. Dan kalau memang pasangannya memang lagi cowoknya memang mau nangis, kasih ruang lah gitu loh untuk nangis. Kasih emotional support aja gitu loh. Giving space, support, just listen gitu. Emotional support gitu. At the end of the day, that's your relationship kan. Iya. One last question. I think this is also important karena banyak yang tanyain Kak. Apa itu? Katanya from the POV of matchmaker, how do you define or find the one? Oke. Nah ini juga bisa mindset, oke? Ini aku sekalian nih ngomong ini, the one. Yes. The right one. No, I'm still waiting for the right one. Nunggu aja nanti sampai tua kalau gitu ya, tanpa ada usaha. There's no such a thing as the one. The one itu di-build sebenarnya, bukan yang tiba-tiba udah ada. Langsung that's my right one. That happened because you both kolaborasi berdua to make it happen, to be the one for each other. Nggak ada the right one only buat satu orang di dunia itu, nggak hanya cuma satu orang istilahnya gitu. Thousands of millions of people. Jadi nggak mungkin satu orang hanya untuk satu orang. So don't expect like I'm just waiting for the one. If you want to find you're the one, go out, make it happen. Wow. Compromise in relationship gitu. Jadi nggak ada itu istilah the one, it's the right one for you, that because if you choose to be the right one. Dan lagian juga kalau misalnya we keep looking for the one, ya kan? Then be the one juga dong. Exactly. Tapi berarti follow up questionsnya, can we make someone jadi the right one-nya kita? Bisa. It's built soalnya. The right one itu you make it happen. Kamu yang memang ngerjain build the relationship-nya. Terus bukan yang memang tiba-tiba udah ada istilahnya gitu ya. Karena udah jadi, because he's the right one. That's the right one because you choose them to be the one. Tapi kita bisa nge-build orang itu untuk jadi, yuk kita sama-sama the one. Bisa dong. Be the one for each other. Can we be the one for karena each kan other? Itu balik lagi ke healthy relationship nantinya. How you guys navigate the relationship. New perspective. I love this perspective anyway. Nggak ada the one, jadi the one is bullshit sebenarnya. I'm sorry to say. Kita membangun bukan mencari kalau kata-kata. Bukan udah ada gitu. Let's real. Karena kan biasanya gitu ya, enggak ya udah lah, I'm just waiting for the right one, ya tunggu aja sampai. Right. Umur 50 sampai nggak terima nih. Betul. Kalau mau ya udah keluar dong, ada usaha dong. Salah satunya mungkin mencoba match. Bisa, yes. Juga. Right. Go out, go to Heart Alright Kak Zola, terima kasih banyak karena sharingnya sangat, kalau aku sih personally sangat berubah juga ya. Maksudnya menambahin, memperkaya perspektif juga sebagai perempuan, sebagai orang yang mungkin jadi the one-nya siapa nanti. Jadi hopefully juga berguna buat teman-teman yang mau mencari the one-nya in the future. So thank you so much Kak Zola. Terima kasih sudah datang. Terima kasih for sharing. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.